Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Lansari. Saya merupakan seorang mahasiswi program studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan semester 5 dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi ya terkait dengan salah satu mata kuliah yang ada di Teknik Industri yaitu Sistem Informasi Manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja yuk masuk ke dalam pembahasannya. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu. Sini kita share screen. Sebentar ya. Baik, ditunggu terlebih dahulu. Kita masuk pada pembahasan pertama. Oke. Jadi sudah saya jelaskan ya bahwa saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu ya materi dalam program teknik industri yaitu sistem informasi manajemen. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alat bantu perancangan sistem dalam sistem informasi manajemen gitu. Jadi alat bantu perancangan sistem itu terbagi atas 3 ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah aliran sistem informasi atau ASI ya biasa disebutnya. Nanti itu dibagi 2, ada ASI lama dan ada ASI baru atau usulan. Kemudian yang kedua ada konteks diagram. Kemudian yang ketiga ada DFD atau data flow diagram. Nah, sekarang di sini saya akan mengambil topik ya terkait dengan aliran sistem informasi yang ada di Hutan Jati Cafe Gelato yang ada di Purwakarta tepatnya. Jadi menurut saya, topik yang saya ambil ini sangat penting ya untuk diambil gitu. Karena untuk perbaikan juga yang mudah-mudahan dapat digunakan untuk kafe tersebut gitu. Nah, nama sistem manualnya memang saya juga belum tahu pasti, tapi saya namakan di sini ya sebagai pelayanan manual. Dan untuk yang kedua adalah permasalahan pada sistem manualnya apa sih gitu kan. Nah, permasalahan pada sistem manualnya itu adalah jadi di kafe tersebut gitu ya, di kafe tersebut itu menurut saya sebagai konsumen waktu itu saya datang ke sana, jadi di sana itu belum ada sistem terkomputerisasi ya, sistem aliran informasi terkomputerisasinya untuk mempermudah konsumen dalam dalam memilih tempat duduk gitu. Jadi di sana itu tempat duduknya itu kan ada banyak ya, tapi karena memang kafenya baru, jadi banyak juga pengunjungnya. Nah, kebanyakan yang datang ke sana itu sudah kehabisan tempat gitu. Dan mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi tempat duduk yang kosong. Jadi harus nyari-nyari dulu gitu ya. Itu kan kurang efektif juga. Nah, saya memiliki gagasan atau ide, ini harus dibuat aliran sistem informasi yang baru. Nah, sistem informasi ini saya sebut saja dengan sistem informasi info cafe. Jadi nanti di dalam sistem informasi info cafe ini akan ada beberapa info ya terkait dengan misalkan yang tadi terkait dengan tempat duduk yang kosongnya itu yang mana sih seperti bioskop gitu, jadi lebih terstruktur dan juga efektif ya tentunya. Yang kedua juga nanti ada menu makanannya, jadi langsung aja diklik-klik aja di info cafe sehingga nanti akan mempermudah konsumen gitu untuk mendapatkan informasinya. Oke, mohon maaf ya, jadi ini tadi klik gitu. Oke, nanti juga di dalamnya itu terdapat sistem pembayaran juga, jadi lebih praktis ya. Nah, yang selanjutnya ini saya akan bahas aliran sistem informasi ya. Ini ASI lamanya, jadi ini akan saya scroll di sini bahwa yang pertama adalah di sini ada beberapa komponen ya di Hutan Jati Cafe Gelato ini. Jadi ada konsumen, kemudian ada karyawan atau pelayan ya, ada kasir juga, ada koki dan ada owner. Nah, di mana kelima komponen ini harus saling terintegrasi ya untuk menghasilkan gitu ya, menghasilkan suatu sistem yang produktif tentunya. Nah, yang tadi itu aliran sistem informasi lamanya seperti ini ya, kurang lebih saya akan menjelaskan secara cepat saja bahwa yang pertama itu kan konsumen itu datang memberikan data surat vaksin ya, sekarang kan lagi COVID juga, nah memberikan data surat vaksin kepada karyawan. Nah di sini karyawannya itu mendapatkan data vaksin konsumen ya. Nah ini kan kalau lambang ini tuh ya, jadi dokumen ya. Oh ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi lambang itu lambang dokumen, kemudian yang bawahnya ini lambang proses manual, kemudian ada juga nih. Nah input rincian data ini tuh proses secara komputerisasi ya, komputer. Kemudian ada juga yang paling bawah nih. Ada yang paling bawah itu, nah ini ya segitiga di sini tuh sebagai arsip ya atau penyimpanan. Nah, oke kita lanjutkan. Di sini karyawan itu telah mendapatkan data vaksin konsumen. Kemudian pelayan ini mencatat data vaksin konsumen tersebut. Nah, yang selanjutnya data konsumen tersebut diberikan kepada owner yang nantinya akan dibuat laporan rincian data konsumennya oleh owner ya. Kemudian kita lanjutkan nih di struktur pelayanannya ya. Nah, memberi informasi tempat penuh atau tidak. Nah, ini yang menjadi permasalahannya menurut saya. Karena di sini akan cukup menghabiskan waktu. Secara manual kita mencari mana sih gitu kan kursi yang kosong. Nah, ini harus segera diperbaiki untuk mempercepat dan mempermudah seluruh rangkaian dari sistem kafe tersebut ya. Kemudian setelah menerima informasi tempat, nah jika di sini kan konsumen ya, jika konsumennya ternyata tidak mendapatkan
tempat ya. Nah, maka menerima informasi konsumen, kemudian si karyawan ini atau pelayanan ini memberi informasi bebas kunjung. Jadi memang di Hutan Jati Cafe Gelato ini ya, jadi ketika kita berkunjung itu tidak ada fee masuk, jadi tidak ada pembayaran masuk. Jadi kalau misalkan kita makan saja gitu ya, baru kita nanti bayar gitu. Jadi alhamdulillah ya, ini murah banget gitu kan. Kemudian yang kedua nih, kalau misalkan iya ternyata ada kursi kosong, maka menerima informasi bebas kunjung tanpa melakukan pemesanan. Oh, ini yang tadi ya. Nah, ketika ya, maka meminta menu makanan kepada karyawan tadi. Nah, maka karyawan tadi tuh memberi ya menu makanan kafenya kepada konsumen. Nah, ini list pesanan makanannya ya. Kemudian setelah di list pesanan makanannya mau pesan apa, maka si konsumen itu kan pergi tuh. Nih, yang keempat ini ada kasir. Nah, pergi ke kasir, kemudian di list makanan konsumen ini, dan langsung dilakukan nota pembayaran, dan si konsumen ini langsung melakukan pembayaran kepada kasir tersebut. Nah, nanti kan menerima pembayaran, kemudian input pembayarannya. Nah, ini kan tadi simbol proses komputer ya. Kemudian di sini ada struk pembayaran selesai. Nah, setelah ini masih ada nih, laporan rincian pembayaran konsumennya itu diberikan kepada yang terakhir nih. Yang terakhir itu ada owner ya. Nah, diberikan kepada owner untuk nantinya dilakukan laporan rincian pembayaran konsumen yang nantinya akan diinput ya melalui proses komputer. Nah, setelah itu, setelah dari sini ya. Nah, data list pesanan konsumen itu langsung dilanjutkan ke Koki. Nah, di Koki ini maka data list pesanan itu langsung ya memasak pesanan, dan list pesanan selesai baru diberikan kepada konsumen. Nah, kurang lebih seperti itu sistem aliran informasi lamanya. Nah, yang selanjutnya nih, yang saya perbaharui adalah aliran sistem informasi yang barunya ya. Jadi di sini saya buat terkomputerisasi, langsung dibuat sistemnya. Nah, di sini langsung dibuat data informasinya. Jadi cepat gitu ya. Kalau ada misalkan, jadi kayak di bioskop, ketika pelanggan memang sudah meninggalkan tempat duduk langsung itu kosong, terus pelanggan baru datang, nah nanti langsung kan saya pilih gitu ya, dipilih tempat duduk yang ini gitu. Jadi itu kan tidak membuang-buang waktu ya, tentunya lebih efektif dan mempermudah konsumen juga. Nah, seperti itu kurang lebih. Untuk selebihnya masih sama. Nah, ini merupakan konteks diagram Hutan Jati Cafe Gelato Purwakarta yang saya buat. Nah, di sini ada 5 komponen ya. Tadi kan ada konsumen, ada koki, kemudian ada karyawan atau pelayan, ada owner, dan ada kasir. Di mana di sini saya buatkan aliran sistem informasinya atau ASI-nya yang bernama Sistem Informasi Info Ketersediaan Tempat Gazebo atau Tempat Duduk dan Menu di Kafe. Ya, jadi ini alur-alurnya ya akan saya jelaskan bahwa dari konsumen itu ya kita dari sini dulu ya. Dari aliran sistem informasi ini akan outputnya ya, itu kalau keluar tuh output, kalau masuk itu input ya. Outputnya itu adalah ada list tempat duduk, kemudian menu makanan kafe, dan juga ada struktur pembayaran gitu ya. Nah, inputnya tuh apa sih dari konsumen? Tentunya data list pemilihan tempat duduk dong. Yang kedua ada list pemilihan menu makanan kafe, dan yang ketiga itu ada pembayaran. Nah, ini masuk ke dalam sistem aliran informasinya gitu ya. Kemudian yang kedua ada koki. Nah, di mana koki ini ya, outputnya itu inputnya dulu ya, inputnya itu dari aliran sistem informasi itu list pesanan makanan konsumennya gitu. Konsumen tuh pesan apa sih gitu kan, pasti dari aliran sistem informasi ini langsung masuk kepada koki ya. Infonya tuh langsung gitu ya, jadi lebih cepat gitu. Ini sangat penting ya, dilakukan improvement ini. Karena kan fungsinya continuous improvement itu untuk mempermudah dan untuk mempercepat proses gitu ya. Jadi menyempurnakan proses yang lama, gitu, sistem yang lama. Nah, ini outputnya ada list pesanan makanan konsumen, dan yang selanjutnya di sini ada output dari karyawan itu data list tempat duduk, dan list menu makanan ke kafe ya, masuk ke aliran sistem informasi. Nah, dari owner nih, dari owner itu ada input menu makanan kafe, kemudian ada input data kedatangan konsumen, ada juga input rincian pembayaran, dan untuk outputnya dari ASI ini, data kunjungan konsumen, kemudian nota rincian pembayarannya gitu ya. Jadi owner ini mengelola seluruh pembayaran dan informasi kedatangan konsumen. Nah, yang terakhir ada kasir nih, kasir itu outputnya apa sih? Pembayaran konsumen tentunya ya, kepada aliran ASI. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konteks diagram Hutan Jati Cafe Gelato. Ya, yang selanjutnya nih, yang selanjutnya itu ada DFD ya, DFD level 0 gitu. Sama saja alirannya ya. Sistem aliran itu seperti ini. Jadi menurut saya ini sangat penting untuk dilakukan ya. Improvement itu harus segera gitu. Nah, usulan saya seperti itu. Nah, ini ada untuk data tempat duduk kafe, kemudian data menu makanan kafe, data pembayaran, data menu pesanan, laporan pembayaran konsumen, kemudian laporan rincian pembayaran, laporan menu makanan kafe, data list tempat duduk. Jadi untuk alat perancangan sistem ya, itu sangat membantu sekali dalam menyempurnakan suatu sistem yang lama. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, ternyata selesai. Ini saran juga dari saya pribadi, gagasan saya, dan juga sekaligus ya untuk memenuhi tugas UAS ya, bukan tugas UAS tapi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada beberapa informasi yang kurang jelas. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.